Pasien Teristimewa oleh Suci Mariono. Di saat saya sedang sangat bahagia, tepatnya di hari pernikahan saya, ketika itulah pertama kali saya menjabat tangan Pak Harto dan Ibu Tin. Beliau berdua menghadiri resepsi pernikahan saya di Gedung Wanggala Wana Bakti pada 1983. Waktu itu, ayah saya menjabat Duta Besar RI di Selandia Baru. Puluhan tahun berlalu, dan saya menjadi dokter spesialis paru yang sehari-hari berpraktek di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Saya ingat benar, suatu siang di tahun 1997. Ketika itu, saya sedang bertugas di luar RSPP. Saya mendapat telepon, pemberitahuan untuk memeriksa seorang pasien penting. Tentu saya bertanya, siapa pasien yang dimaksud? Tetapi hanya dijawab agar saya segera kembali ke RSPP. Kejutan, ternyata saya harus memeriksa Presiden Republik Indonesia, Pak Harto. Segera setelah itu, saya selalu terlibat dalam rapat yang membahas kesehatan beliau. Tim memantau kesehatan Presiden sesuai bidang keahlian kami masing-masing. Saya anggota tim yang baru dan paling muda. Ketika merawatnya, saya memperlakukan Pak Harto seperti ayah sendiri. Walau usia beliau di atas 70 tahun, sebenarnya daya tahan tubuh Pak Harto sangat baik. Seperti kulit Pak Harto yang halus dan licin, sebaik itu pula kondisi organ dalam tubuhnya. Memang ada sedikit riwayat perokok, karena Pak Harto seorang penikmat cerutu. Kadang sesak nafas. Kami para dokter mengetahui bahwa sakit fisik manusia yang bukan karena kecelakaan sebenarnya bersumber dari hal-hal psikis yang sedang dirasakan berat. Tetapi Pak Harto pasien yang sangat istimewa. Tidak sekalipun mengeluhkan sakit yang sedang dirasakan, apalagi mengeluhkan hal-hal yang tengah dipikirkan. Sebaliknya, Pak Harto juga adalah pasien yang sebenarnya sangat tidak suka menginap di rumah sakit. Sebelum Pak Harto dirawat inap, biasanya kami merawat beliau di kediaman selama beberapa hari. Pak Harto kadang menderita sesak napas. Walaupun beliau tidak suka dirawat inap, tetapi apabila kondisinya mendesak, saya selalu membujuknya dengan mengatakan, "Dirawat 1 malam saja, Pak. Setelah itu Bapak boleh pulang." Biasanya, Pak Harto baru bersedia meninggalkan kediaman setelah Mbak Tutut membujuk beliau dengan lembut. Tidak mau merepotkan. Beberapa kali merawat Pak Harto di RSPP, saya selalu mendapati kenyataan bahwa sebenarnya Pak Harto selalu dapat mengetahui kondisi kesehatannya sendiri. Keinginannya untuk cepat sembuh juga sangat besar. Pak Harto selalu mengatakan ingin segera sehat agar dapat meneruskan berkarya untuk masyarakat. Kalau sudah begitu, subhanallah, biasanya penyembuhan beliau terjadi dengan cepat. Yang lebih melegakan kami, kondisi Pak Harto pada saat diizinkan pulang ke rumah sungguh tidak sebanding dengan beratnya sakit yang beliau derita pada saat masuk ke RSPP. Pada hari-hari dirawat inap, dengan kalimat yang halus dan lembut, Pak Harto selalu menanyakan perkembangan kesehatannya. Tim dokter juga selalu melaporkannya kepada beliau setiap kali sehabis rapat harian. Adalah hak pasien untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Walaupun tim dokternya bersiaga 24 jam, Pak Harto adalah pasien yang tidak mau merepotkan. Saya pernah diberitahu pengawal beliau, Pak Sweden. "Sebenarnya, semalam Bapak mengeluh karena merasa tubuhnya lemah sekali. Tetapi saya dilarang membangunkan dokter." Sebagai pasien, Pak Harto sangat kooperatif. Beliau sangat tertib dan disiplin meminum obat-obat yang disiapkan. Kemauannya yang keras sangat membantu penyembuhan, di samping kepercayaan beliau
yang tinggi kepada tim dokter yang merawatnya. Memanen tomat. Dikala sehat, Pak Harto suka mengajak kami tim dokternya berjalan-jalan. Kami ikut Pak Harto memancing di perairan Kepulauan Seribu. Pak Harto sangat senang setiap kali mengangkat ikan-ikan besar yang tersangkut di mata pancingnya. Beberapa kali kami juga ikut beliau ke Tapos yang sedang panen melon, jeruk, atau buah yang lain. Pak Harto terlihat begitu bahagia saat mengangkat dedaunan yang rimbun menjalar di tanah. Kemudian menemukan buah tomat yang besar-besar dan matang di balik semak itu. Seperti yang sering saya lihat di televisi pada masa pemerintahan beliau, Pak Harto juga menjelaskan kepada kami cara inseminasi pada sapi-sapi di Tapos. Sapi-sapi itu tinggal sedikit, tetapi gemuk-gemuk karena dipelihara dengan baik. Kadang Pak Harto mengayunkan tongkatnya menunjuk ke arah tertentu. Tadinya itu termasuk areal kebun di sini, tetapi sekarang sudah diambil oleh masyarakat di sekitar sini. Pak Harto menjelaskan apa adanya, tanpa sedikit pun ada rasa tidak senang tergurat di wajahnya. Sering pula, Pak Harto mengajak tim dokternya makan bersama. Tetap cemerlang. Kini, senyum dan tegur sapa Pak Harto kepada setiap orang yang menghampiri beliau di ruang perawatan atau ketika kami berjalan-jalan bersama, tinggal menjadi kenangan yang mengharukan. Saya sangat menyayangkan kepergian Pak Harto secepat itu. Saya tahu benar bahwa meskipun usia beliau sudah lanjut dan kesehatannya merapuh, Pak Harto tidak pernah kehilangan pemikiran-pemikirannya yang cemerlang. Hal itu saya tangkap saat beberapa kali saya turut mendengarkan Pak Harto memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beliau percayai, termasuk kepada pengurus yayasan-yayasan yang berada di bawah kepemimpinannya, yang semuanya bergerak untuk kepentingan orang banyak. Hingga akhir hayatnya, saya merasa ide-ide Pak Harto tetap hebat, dan semuanya tetap bermuara kepada pelayanan dan dedikasi beliau terhadap kepentingan bangsa dan negara. Dr. Suci Mariono, spesialis paru, lahir di Jakarta tanggal 16 Februari 1956. Ia menikah dengan Dr. Mariono Reksodiprojo, SPOG, SPKP, dan dikaruniai 2 orang anak. Dr. Suci menjabat Direktur Rumah Sakit Pusat Pertamina pada tahun 2004 sampai 2006. Saat buku ini tengah ditulis, ia menjadi Ketua Subkomite Transfusi Darah Rumah Sakit Pusat Pertamina. Bab 8. Siraman kasih dari Yang Maha Kuasa. Pribadi yang saya kagumi. Oleh Rusmono. Bagi saya, penggalan perjalanan hidup saya bersama Pak Harto dan Ibu Tin lebih saya rasakan sebagai suatu pengabdian. Ya, pengabdian seorang anak terhadap orang tua atau yang dituakan. Hal ini merupakan manifestasi bentuk pengabdian profesi seorang dokter terhadap presiden, ibu negara, dan keluarganya yang sesungguhnya merupakan pengabdian kemanusiaan seorang dokter sesuai dengan sumpahnya. Saya masih bertugas di Markas Besar TNI Angkatan Darat saat diminta menghadap Pak Harto. Saya masih ingat benar, ketika itu hari Jumat,
17 Februari 1983, pukul 10 pagi. Saya diantarkan ke kediaman di Jalan Cendana oleh Ketua Tim Dokter Ahli Kepresidenan, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Rubiono Kertapati, yang juga menjabat sebagai Kepala Lembaga Sandi Negara. Saya memberi hormat secara militer. Pak Harto tersenyum dan menatap dengan pandangan tajam. Namun saya tertunduk, tidak berani membalas tatapan beliau. Kemudian dengan ramah Pak Harto bertanya mengenai aktivitas dan pekerjaan saya sehari-hari. Saya pun menyampaikan bahwa selain berdinas sebagai dokter pada Angkatan Darat, pada sore hari saya membuka praktik bersama istri saya, Dr. Nikmah, spesialis THT. Teruskan praktiknya, karena setiap dokter harus mendedikasikan ilmu untuk kepentingan masyarakat. Begitu ujar Pak Harto kepada saya. Menjadi sangat dekat. Selanjutnya, beliau memberi gambaran mengenai tugas yang akan segera saya jalani. Perasaan saya campur aduk, karena dengan tugas tersebut nanti, saya akan menjadi orang yang sangat dekat dengan Presiden, dan saya harus bisa menerima situasi itu. Beliau juga mengatakan bahwa saya tidak sendiri dalam bekerja sehari-hari. Jika perlu, saya dapat meminta dukungan dari tim dokter ahli kepresidenan. Saya menjawab singkat, siap. Selanjutnya, beliau mengajak minum teh yang telah dihidangkan. Mimpi pun tidak pernah anak desa seperti saya minum teh bersama Presiden. Sungguh, pengalaman yang luar biasa. Terlintas kenangan ketika pertama kali saya melihat Pak Harto pada tahun 1966. Ketika itu, beliau berdiri dengan gagah di atas pagar Istana Bogor. Saat itu, saya adalah mahasiswa tingkat 4 Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan berada di antara mahasiswa-mahasiswa lain yang menuntut dilaksanakannya Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Beliau berkata, "Adik-adik, silakan pulang. PKI sudah dibubarkan." Surat-surat dari rakyat. Disiplin adalah hal yang utama dan menonjol dari keseharian Pak Harto. Beliau disiplin dalam hal hidup sehat, dengan pola makan yang sehat dan minum vitamin, berolahraga secara rutin, dan memeriksakan kesehatan secara berkala. Pak Harto memiliki rasa nasionalisme yang kuat, sehingga beliau tidak pernah mau berobat ke luar negeri atau dirawat di rumah sakit luar negeri antara 1983 hingga 1992. Kesehatan beliau dipercayakan sepenuhnya kepada dokter dalam negeri. Namun Pak Harto tidak berkeberatan mengirim menteri, mantan menteri, atau pejabat tinggi negara yang memerlukan perawatan atau operasi di luar negeri. Selain bertanggung jawab terhadap kesehatan Presiden dan keluarga, beberapa kali saya diberi tugas menjenguk orang sakit atau melayat bila ada yang meninggal sambil membawakan uang duka. Selain itu, juga ada tugas untuk melayani dan merealisasi permohonan bantuan kesehatan dari rakyat Indonesia yang berkirim surat kepada Presiden dan Ibu Negara. Surat-surat itu berisi keluhan mengenai kesehatan mereka atau keluarganya, mohon perhatian dan bantuan. Tugas ini menjadikan ladang pengabdian saya lebih luas karena mencakup kepentingan masyarakat yang tinggal hingga di pelosok kepulauan Nusantara. Kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mengatasi masalah tersebut membuat hubungan saya dengan Pak Harto dan Ibu Tin menjadi demikian dekat. Hal ini kadang membuat saya cemas, khawatir kalau kedekatan tadi membuat saya bersikap kurang sopan atau berlebihan. Untuk mencegah hal tadi, saya imbangi dengan lebih menjaga sikap dan ucapan saya. Menggendong ibu mertua. Namun, kadang terjadi juga hal-hal yang berada di luar kontrol, seperti ketika 10 Januari 1987, ibu mertua Pak Harto, Hajah Kanjeng Raden Ayu Atmanti Sumo Haryomo,
yang lebih dikenal sebagai Eyang Putri, pulang ke kediaman di Jalan Cendana setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit. Pagi itu, saya melihat Pak Harto dengan wajah yang cerah berjalan di koridor samping. Ketika mobil Eyang Putri tiba dan pintunya dibuka, tanpa ada yang menduga, Presiden menyambut ibu mertua dengan penuh hormat dan sayang, bukan dengan memapahnya keluar dari mobil, melainkan dengan menggendongnya. Pak Harto melakukannya sebagai cerminan rasa syukur atas pulihnya kesehatan Eyang Putri. Sukacita tergambar jelas di wajah Eyang Putri. Saat itu, refleks saya membantu menopang tubuh Eyang Putri pada sisi yang lain, karena khawatir kalau Pak Harto terdorong ke depan. Di foto, saya terlihat seperti ikut menggendong. Padahal yang terjadi adalah tangan saya hanya turut mengangkat dan sepenuhnya tenaga Pak Harto lah yang menahan berat tubuh Eyang Putri. Dengan diiringi Bu Tin, Pak Harto menggendong Eyang Putri sampai ke dalam kamar untuk beristirahat. Benarkah tidak betah? Setiap Senin, Rabu, Jumat, saya ikut kegiatan Presiden bermain golf di Rawamangun, yang berarti saya ikut sehat karena ikut berolahraga juga. Demikian pula bila tiba saatnya Presiden dan Ibu Tin menjalani pemeriksaan darah lengkap, saya ikut memeriksakan diri. Salah satu acara rekreasi Pak Harto adalah memancing. Biasanya saya ikut dalam tim kecil yang mendahului survei mendatangi rumpon-rumpon yang akan dikunjungi oleh Pak Harto. Saya benar-benar fokus bekerja untuk beliau. Berbekal hati tulus dan ikhlas, saya ikuti jalur yang ada, tidak berkiblat kemana-mana. Saya menjaga diri agar tidak bertingkah dan berkeinginan macam-macam dan tidak memohon apapun dari Pak Harto dan Bu Tin. Karena tanpa diminta pun, beliau berdua selalu memperhatikan keadaan dan kebutuhan kami sekeluarga. Pada suatu perjalanan dinas ke Bali, di tahun 1992, saat Pak Harto dan Ibu sedang senggang, saya dipanggil menghadap. Kabarnya, Dr. Rusmono sudah tidak betah lagi bersama kami. Benarkah? Tanya Ibu Tin sambil tersenyum. Pada saat itu, sebenarnya saya mendapat tawaran dari Menteri Kesehatan, Dr. Adiatma MPH, untuk mengisi jabatan Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan, yang pejabatnya akan segera pensiun. Bagaimanapun, pertanyaan Ibu Tin membuat saya salah tingkah. Alhamdulillah, Pak Harto segera menjelaskan. Sebagai dokter, kamu memang harus memperhatikan karirmu juga. Tetapi Dr. Rusmono masih tetap membantu saya loh, kata Bu Tin, dan Pak Harto mengiyakan. Pada saat itu, saya memang masih bertugas sebagai Sekretaris Dewan Penyantun RSAP Harapan Kita dengan Ibu Tin sebagai Ketua Dewan Penyantun. Kisah Tiga Mangga. Percakapan singkat itu membawa kenangan saya kembali pada saat-saat pertama bertugas di lingkungan kediaman Presiden di Jalan Cendana, juga di Binagraha. Tidak terasa, lebih dari 9 tahun telah berlalu, saya menjadi dokter pribadi Presiden Republik Indonesia. Saya ingat benar bagaimana Pak Harto dan Ibu Tin berlaku egaliter terhadap saya, anak kampung yang tumbuh di Tegal, sebuah kota di pantai utara Jawa. Sikap beliau berdua jauh dari sikap feodal seperti yang sering dikatakan orang. Justru sebaliknya, beliau berdua memperlakukan kami yang sehari-hari bertugas di sekitar beliau layaknya anggota keluarga sendiri. Pernah suatu malam, ketika saya berpamitan pulang, Ibu Tin beranjak ke lemari es. Beliau mengambil 3 buah mangga, memasukkannya ke dalam kantung plastik, kemudian memberikan pada saya dengan pesan, "Titip ini untuk istrimu." Tentu saja saya sanggup dan mampu membeli 3 buah mangga untuk istri saya di rumah. Tetapi perhatian Pak Harto dan keluarga
melalui hal-hal kecil tidak terduga semacam itu, membuat saya sangat mengagumi mereka. Bentuk kasih sayang Tuhan. Setelah Pak Harto berhenti, seringkali saya berkunjung ke Cendana dan menjumpai beliau duduk sendirian mengaji di ruang depan rumah Jalan Cendana nomor 10 itu. Terenyuh hati saya mendapati beliau sendirian seperti itu. Tidak mungkin saya melupakan kebaikan beliau sekeluarga kepada saya. Saya memiliki orang tua biologis yang melahirkan, membesarkan, dan mendidik saya. Tetapi bagi saya, Pak Harto dan Ibu Tin adalah orang tua saya yang juga berperan dalam mendidik saya, sehingga pencapaian saya seperti sekarang ini. Di hari tuanya, 10 tahun Pak Harto mengalami kerusakan otak yang permanen. Saya memaknai hal tersebut sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada beliau. Karena jika fungsi otak beliau masih normal, betapa menderita dan sedihnya Pak Harto menerima berbagai hujatan yang tidak selayaknya ditimpakan kepada dirinya seorang. Apalagi bila beliau menyadari bagaimana kondisi bangsa yang pernah dipimpinnya selama 30 tahun. Di mata dan hati saya, Pak Harto adalah manusia pilihan Tuhan untuk memimpin negeri ini. Kalau saja diadakan penilaian ulang terhadap pemikiran, pengabdian, harapan-harapan, serta jasa-jasa Pak Harto kepada bangsa dan negara, saya yakin orang akan takjub. Hanya orang-orang pilihan Tuhanlah yang mampu mewujudkan hal-hal yang besar, yaitu meningkatkan harkat, martabat, serta kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Doa saya selalu, semoga almarhum Bapak Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto dan almarhumah Ibu Hajjah Siti Fatimah Soeharto memperoleh tempat sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Maijen TNI Purnawirawan Dr. Rusmono, SKM, lahir di Pemalang 10 September 1943. Ia lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 1968 dan lulus pasca sarjana UI 1982. Sebagai Letnan II, ia turut dalam operasi Seroja di Timor Timur pada 1975. Setelah menjadi dokter pribadi Presiden RI pada 1983-1993, ia menjabat Irjen Departemen Kesehatan. Ia lulus dari Lemhanas pada 1995 dan menjabat staf ahli Menteri Kesehatan RI pada tahun 2000. Dr. Rusmono mendapat bintang Kartika Eka Paksi Pratama pada 1995, bintang Yuda Dharma Nararya pada 1996, tanda penghargaan Ksatria Bakti Usada pada 1997, dan bintang jasa utama. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.